Halo, selamat jumpa lagi. Hari ini kita akan bicara tentang Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ada orang berkata bahwa yang dimaksud dengan penghibur itu adalah salah satu nabi, ya. Apakah betul demikian? Roh Kudus adalah nabi atau Roh Kudus adalah manusia? Kita akan dengarkan bersama-sama pelajaran pada hari ini, ya. Apa benar Roh Kudus itu adalah manusia? Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Roh Kudus atau dalam bahasa aslinya dipakai kata Parakletos, disebut sebagai roh penghibur sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kalau Anda bisa melihat firman Tuhan di sana, maka Anda akan mendapatkan firman Tuhan itu yang merujuk kepada Roh Kudus, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Saya bacakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan kata penghibur di situ, ya, itu dipakai kata parakletos dalam bahasa aslinya. Sudah lihat di dalam bahasa aslinya, ya, itu dipakai kata parakletos. Hode parakletos. Nah, parakletos itu dalam bahasa Inggris disebut comforter dan dalam bahasa Indonesia disebut penghibur. Nah, kita akan melihat bersama-sama apakah penghibur ini, parakletos ini, merujuk kepada nama manusia atau seorang pribadi manusia, seorang nabikah, ataukah dia adalah Allah. Saudara, kita tahu bersama-sama parakletos itu merujuk kepada Roh Kudus, dan arti daripada parakletos dalam bahasa Yunani itu artinya pendamping atau penasehat. Kalau saudara pernah melihat di pengadilan ada advokat atau penasihat hukum, sebetulnya parakletos itu artinya seperti itu. Seorang yang membela di hadapan mahkamah atau pengadilan, yaitu seorang asisten hukum atau perantara, yaitu kuasa hukum. Nah, itulah sebetulnya arti sebenarnya dari parakletos itu. Nah, kalau kemudian orang berkata, oh, parakletos itu adalah seorang manusia, maka kita harus melihat ayat itu secara lebih detail supaya kita bisa menyimpulkan apakah benar parakletos itu menunjuk kepada manusia atau tidak. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 itu, kita baca selengkapnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada tes apakah penghibur atau Roh Kudus itu adalah benar-benar Allah atau dia manusia. Jadi kalau orang berkata parakletos itu adalah seorang manusia, seorang nabi, itu harus sesuai dengan ayat itu. Nah, yang pertama, tes pertama tentang Roh Kudus atau parakletos itu apakah dia manusia atau bukan, ya. Kita lihat yang pertama, tes kebenaran tentang Roh Kudus, yaitu dia itu atau Roh Kudus itu haruslah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Jadi kalau manusia itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, berarti dia adalah parakletos. Tapi kalau dia hanya mengaku diutus dan tidak terbukti, juga tidak membawa nama Yesus, sudah jelas klaimnya bahwa dia itu adalah parakletos atau Roh Kudus langsung gugur. Nah, yang kedua, tes kedua tentang Roh Kudus, kita lihat Roh Kudus itu harus mengajarkan segala sesuatu. Nah, kalau ada orang, ada satu kelompok atau satu agama berkata Roh Kudus itu atau parakletos itu
itu adalah seorang nabi manusia, maka kita perlu bertanya, apakah manusia itu dapat mengajarkan segala disiplin ilmu, segala sesuatu, apakah dia bisa ajarkan? Kalau dia bisa ajarkan, dia adalah Roh Kudus. Tapi kalau hanya salah satu saja yang dia bisa ajarkan, tentu saja dia tidak adalah Roh Kudus itu. Nah, kalau Roh Kudus itu dapat mengajar segala disiplin ilmu, apakah itu politik, hukum, kedokteran, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, bahkan agama termasuk, saudara, itu adalah benaran dia dapat mengajarkan kepada kita atau kepada manusia. Dan saya sudah pernah mengalaminya, Roh Kudus mengajarkan saya banyak hal. Jadi, Roh Kudus bukan manusia. Kalau dia hanya dapat mengajarkan 1-2 bidang dan bukan semua bidang kehidupan dari dunia ini, sudah jelas gugur klaimnya sebagai Roh Kudus. Tes yang ketiga, apakah Roh Kudus itu benar manusia ataukah bukan? Kita lihat dalam ayat tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-36, yang ketiga, Roh Kudus itu akan mengingatkan segala perkataan Yesus. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau klaim, Roh Kudus itu manusia, Roh Kudus itu adalah nabi. Pertanyaannya, apakah manusia itu mengingatkan perkataan Yesus atau tidak? Apakah manusia itu mengingatkan semua yang Yesus katakan kepada murid-muridnya atau tidak? Kalau tidak, berarti klaimnya sudah gugur dengan sendirinya bahwa Roh Kudus itu bukan manusia, bukan nabi, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang mengingatkan firman dari Yesus. Jadi kita sudah lihat 3 tes tentang Roh Kudus, apakah dia manusia atau Allah, ataukah dia nabi, ataukah dia benar Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus itu harus datang dalam nama Yesus dan diutus oleh Bapa. Ya, kalau dia diutus oleh Bapa dan dalam nama Yesus, dia adalah Roh Kudus. Kalau tidak, itu klaim palsu. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah pengajar yang mengajarkan segala sesuatu. Kalau nabi itu tidak dapat mengajarkan segala sesuatu, apalagi dia buta huruf, tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita? Ya, saudara, itu berarti klaimnya sudah gugur. Yang ketiga, Roh Kudus itu adalah penolong untuk mengingatkan segala perkataan Yesus. Nah, kalau hanya sepenggal-sepenggal dan buktinya juga, kalau kita lihat, kita baca penggalan-penggalan itu kadang-kadang bertolak belakang satu dengan yang lain, maka sudah jelas klaim bahwa Roh Kudus adalah penolong itu adalah seorang nabi, itu gagal total, ya. Roh Kudus adalah penolong yang mengingatkan firman Yesus. Roh Kudus sanggup untuk mengingatkan segala apa yang Yesus katakan kepada kita, kepada murid-muridnya sampai dengan hari ini. Lalu, saudara, yang keempat, tes kebenaran dari Roh Kudus adalah Roh Kudus itu harus menjadi penolong yang menyertai kita. Roh Kudus adalah penolong. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani dikatakan Roh Kudus itu adalah Alos Parakletos, penolong yang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, saudara, kalau orang atau nabi atau siapapun yang mengklaim bahwa dia adalah Roh Kudus atau si ini adalah Roh Kudus, dia harus memenuhi tes kebenaran. Yang keempat ini, Roh Kudus, kalau benaran itu Roh Kudus, harus menjadi penolong yang menyertai kita atau menyertai seseorang selama-lamanya. Jadi kalau namanya pengacara atau advokat, dia itu harus menyertai kliennya, kan? Tetapi pasti yang namanya pengacara itu ada masanya bertugas, 20 tahun, 30 tahun, paling lama 70 tahun untuk bertugas. Setelah itu kemana? Meninggal. Berarti tidak selama-lamanya mendampingi kliennya. Nah, kalau Roh Kudus itu dia penolong yang menyertai selama-lamanya sampai kekal, berarti, ya. Jadi kalau seseorang dikatakan dia adalah nabi, dia dikatakan adalah Roh Kudus, maka apakah dia dapat menyertai umatnya selama-lamanya? Apakah dia dapat menjadi penolong selama-lamanya bagi umatnya? Nah, kalau tidak, klaimnya sudah gugur. Yang berikut, saudara, Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu
tidak ada dosa, Roh Kudus tidak ada kesalahan. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus adalah manusia, Roh Kudus adalah nabi, pertanyaannya apakah manusia itu bebas dari kesalahan? Apakah dia bebas dari dosa ataukah dia ada dosa? Nah, kalau dia ada dosa, berarti dia bukan mengajarkan kebenaran. Tetapi kalau Roh Kudus, dia adalah Allah sendiri, Allah adalah kebenaran, maka dia pasti mengajarkan kebenaran. Dalam dirinya tidak ada dosa, makanya disebut Roh Kudus. Dan dalam dirinya tidak ada kesalahan, makanya disebut Roh kebenaran. Saudara ya, jadi bukan roh kebenaran ya, tetapi roh kebenaran. Dalam bahasa asli dikatakan pneumates aleteias ya. Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Jadi kalau ada manusia mengaku dia adalah Roh Kudus, cek dulu apakah dia ada dosa apa tidak. Kalau dia ada dosa, berarti dia bukan Roh Kudus. Dan yang terakhir ya, Roh Kudus, roh kebenaran, pneumates aleteias itu, dia disebut Roh Kudus kalau dia itu berdiam di dalam diri manusia. Nah, persoalannya, apakah klaim seorang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa nabinya atau pemimpinnya adalah Roh Kudus, itu apakah pertanyaannya dapat diam di dalam diri pengikutnya, dalam diri saya, dalam diri semua orang yang menerimanya selama-lamanya? Nah, kalau dia tidak bisa diam ya, dan tinggalnya itu selama-lamanya, itu sudah pasti tidak bisa disebut sebagai Roh Kudus. Jadi klaimnya palsu dan langsung batal. Nah, kita lihat bersama-sama, Roh Kudus adalah penghibur, yaitu artinya seperti seorang advokat, pengacara, pembela yang mengajarkan dan yang menghiburkan, serta juga memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan. Dia adalah roh kebenaran, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri dan bukan yang lain. Dia bukan manusia, dia bukan nabi. Nabi hanya ciptaan Allah, sementara Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-17 katakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi kalau roh kebenaran datang dalam diri kita, dia menyertai kita, dia menyertai saya, dia menyertai saudara, diam dalam diri saya, diam dalam diri saudara, dan dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus, kudus adanya, dia akan menuntun kita kepada kekudusan. Karena Roh Kudus adalah roh Allah, dia akan menuntun kita kepada Allah. Karena Roh Kudus berasal dari surga, dia akan menuntun saya dan saudara kepada surga yang mulia. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan semoga-semoga, tetapi pasti kalau kita punya Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan, menuntun kita dari surga. Kenapa? Karena dia berasal dari surga, dia akan membawa kita ke surga. Oleh karena kita sudah memiliki roh kebenaran, yaitu Roh Yesus. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Sudah pasti Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang dapat menuntun saya dan saudara kepada kebenaran dan kepada kehidupan kekal di surga. Jadi kalau Roh Kudus dia adalah benar-benar Allah, dia dapat menuntun saya dan saudara kepada surga. Tapi kalau Roh Kudus adalah manusia, seorang nabi, saudara, apakah dia dapat menuntun kita kepada surga? Belum tentu dan tidak bisa sama sekali. Bahkan sampai dengan hari ini, sang nabi masih meminta umatnya untuk mendoakan dia supaya dia selamat dan masuk ke surga. Dia sendiri masih minta didoakan. Masakan dia adalah Roh Kudus? Kalau dia benar-benar Roh Kudus, dia tidak perlu minta didoakan, tetapi dia adalah roh kebenaran yang akan membawa setiap yang didiaminya, yang percaya kepada Yesus, itu akan dapat surga yang kekal. Jadi sudah pasti Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Allah sendiri. Amin.